Pernah nggak kamu marah sama yang di atas karena hidupmu terlalu berat? Seringkali aku ingin teriak, why me? Kenapa saya? Kenapa hidup orang lain baik-baik saja sedangkan saya tidak? Kenapa semua ini terjadi sama saya padahal saya ini orang baik? Saat kita berada di titik terendah dan merasa nggak ada harapan lagi atau hopeless, rasanya tuh hidup kayak berakhir, kayak nggak ada gunanya lagi. Dan sulit rasanya untuk bangkit dan merubah mindset kita di saat identitas atau persona kita terancam dan hancur. It's like dying. Tapi disinilah sekolah kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Saat value dan kebenaran kita diuji dan ditantang. Sejak kecil, kita mengadopsi perilaku orang tua dan lingkungan kita. Dan itu bukanlah siapa diri kita sebenarnya. Kadang kita merasa hidup itu gak adil. Kita membuat diri menjadi korban kehidupan, victim of life, dan ya, saya rasa kita semua mulai dari tempat yang sama ya. Kita menyalahkan dunia, menyalahkan Tuhan, dan orang-orang yang menyakiti kita. Gak apa-apa kok, kita semua merasakan hal ini. Cuman ya mungkin gak semua orang mau terbuka ya, and that's fine. Lewat penderitaan, kita itu mengikis ilusi diri, mengikis ego-ego kita, selapis demi selapis. Kita berdamai dengan bagian diri kita yang terluka. Dan setelahnya, kita akan menjadi lebih kuat, lebih aware, dan lebih bijak. Jika dulu ada orang yang bicara hal yang negatif tentang kita, pasti kita langsung sakit hati dan ingin membela diri. Tetapi, jika kita mau refleksi dan bertanya pada diri kita, ada pelajaran apa ya untuk diriku? Dan apa ya kontribusiku sehingga peristiwa ini terjadi yang tidak aku sadari sebelumnya? Jika kita gampang menuduh orang lain, meskipun kelihatannya itu kesalahan mereka, kita akan terperangkap dalam lingkaran derita. Dan pola ini biasanya akan terus terulang sampai kita bisa ambil pelajarannya. Kadang kita merasa hidup itu menghukum kita. Saya ngerti kok, kalau kamu merasa gini, gak apa-apa, I've been there. Satu prinsip yang mengubah hidupku dalam melihat penderitaan adalah di setiap derita, ada sebongkah berlian menunggu untuk dimiliki. Aku nggak melebih-lebihkan, tetapi setelah melalui berbagai macam fase kegelapan, aku merasa lebih kuat dan damai. Aku merasa rich, fulfilled, and content dalam hatiku. Dan semua ini tidak bisa dibeli dengan uang. Because somehow we have to earn it. We have to do the work. It is a long, long, long journey. But it is so worth it. Ketika kita melihat penderitaan sebagai treasure hunt, hidup jadi lebih seru sih. Hidup itu kayak main game ya. Tiap level ada hadiah and ada powernya. Mau ke level 3, ya harus lewati level 1 dan level 2. Gak bisa di skip. Sekarang aku bisa bilang bahwa hadiah terbaik yang hidup kasih itu adalah penderitaan. Karena lewat penderitaan, kita belajar siapa diri kita sebenarnya. Dan biasanya kita belajar lewat hal-hal yang gak enak dulu. Supaya kita tahu apa yang kita mau. Lewat penderitaan, kita belajar tentang power kita. Ketika kita menyalahkan orang lain, kita itu ngasih power ke orang tersebut. Karena dia yang menentukan kebahagiaan kita. Dan jika kita mau melihat kontribusi kita dalam penderitaan ini, kita ambil pelajarannya, lalu kita ubah mindset dan sikap kita agar penderitaan yang sama tidak terulang kembali. Kita tuh take back our power, dan powernya itu ada di tangan kita. Kitalah yang memegang kendali hidup kita, bukan omongan orang atau kejadian negatif apapun. Life is very generous, and this is a friendly universe. Karena yang membuat kita menderita itu bukan orang lain, tetapi pikiran kita tentang orang atau kejadian itu. Jika kita sadar bahwa orang itu sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa sesuai level kesadaran mereka saat itu. Kalau kita benar-benar pahami ini, hidup akan terasa ringan dan damai. Ada filosofi Buddhis yang saya suka. Life is suffering. Hidup itu adalah penderitaan dan menurut saya ini sangatlah deep and profound. Karena ketika kita menerima dan mengerti bahwa hidup itu penderitaan, maka
kita tidak lagi menderita karena kita sadar bahwa ya memang penderitaan itu bagian dari hidup. Ketika kita menerima suatu konsep sepenuhnya, maka hal itu tidak akan menjadi resistance. Kita malah akan jadi scientist karena kita curious, kita ingin tahu, kita ingin membedah penderitaan kita dan melihat ada apa sih di situ. Seperti yang saya bilang bahwa hidup itu adalah treasure hunt. Malah semakin banyak penderitaan, kita bisa semakin kaya. Kaya akan ilmu, kaya akan kebajikan, kaya akan penerimaan, kaya akan cinta kasih, kaya empati, dan kaya akan kesabaran. So, kalau kamu menderita, aku mau bilang, selamat ya menemukan harta karun kamu. Percaya deh, kamu akan jadi lebih kuat dan lebih bahagia. So, thank you for listening.